Imam Bapak Kiai Haji Imam Hasan Toha selaku Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Akmalul Muhsinin Geraha Nasurai Karangbaru, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Hasan Toha disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sampai jam berapa ya? Ini karena saya kalau dibaca semua ini bisa sampai subuh. Penolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati tuan rumah Bapak Musari. Yang Bapak Musari yang Pak Musari itu. Oh, jenengan. Ketua Jamiah, Bapak-bapak sekalian, umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil aziz, syahru Ramadan alladzi nuzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Kesyukuran kita malam hari ini satu poin ini, karena sampai isya kita waktu ya, satu poin. Kesyukuran kita pada malam ini adalah doa kita diterima. Amin. Oleh bulan Rajab Sya'ban ini menjelang Ramadan ini aja saudara kita dipanggil duluan, tidak sampai mengecap keistimewaan Ramadan. Padahal Ramadan itu khusus baginda Rasul Muhammad SAW dan umatnya adalah bonus yang luar biasa. Nanti saya bacakan khutbah Rasulullah di akhir bulan Syawal. Jadi karena kita dikodok-kodok oleh Allah menjadi umat terakhir dari Nabi terakhir, meskipun demikian beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari semua Nabi dan Rasul. Karena itulah kita mendapat banyak keistimewaan khususnya Ramadan ini. Wa sallallahu Muhammad. Salawat dan salam tetap mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang bahasa saya jasanya tidak akan bisa terbalas dari saking banyaknya pengorbanan kita berkadang beliau kepada kita, sehingga kita terangkis dari dunia gelapnya kehidupan menuju terang benderangnya tauhid, sehingga mudah-mudahan kita tetap masuk dalam rombongan Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian, arkanul Islam itu sejatinya adalah ada wadus tazkiyah, ya, wasail tazkiyah, ya. Jadi syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah wasail tazkiyatil nafsi, sarana-sarana untuk mencuci jiwa, termasuk puasa ini. Mengapa demikian? Karena begitu roh masuk jasad itu terpuruk. Roh itu kullu mauludin yuladu alal fit, ya kan? Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kesuciannya itu adalah kesucian roh. Begitu masuk dalam roh, ya, ketika 4 hari dalam janin itu, di dalam rahim ibu, itu
itu tak ukur sudah. Ini sudah selawat. Itu. Lah, keterpenjaraan roh itu dikotori oleh faktor-faktor kebutuhan jasad. Kebutuhan jasad apa? Makan minum. Makanya dalam Islam makan dan minum itu harus harus Kemudian faktor indera. Apa yang dilihat, apa yang dengar, apa yang dicium itu juga harus halal. Makanya zina itu tidak hanya zina kelamin, bahasa ya. Saya kemarin agak aneh saya, agak serono, bukan anak urusan jeno. Betul ini saya, betul urusan itu. Nah, mata pun kalau yang dipandang itu malah menggiring kepada syahwat, itu zina. Itu muqaddimatuz zina, pendahuluan zina kelamin, alias jeno itu. Kuping, penciuman, banyak mencium bau-bau haruman tapi dari lawan jenis, itu kan bisa menggerakkan syahwat kelelakaian, ya, syahwat kelelakian. Bangun itu. Tuh. Nah, puasa ini adalah dalam rangka itu menekan syahwat perut dan syahwat yang di bawah perut supaya targetnya adalah mentazkiyah, mencuci diri, mencuci roh yang terkumpul oleh jasad seperti itu. Ini artinya. Dan saya mau tadi malam sebenarnya sudah ngasih pembekalan ke sati-sati sunnah itu pakai syarah apa itu? Nailul Roja, ya, syarah Safinah, syarah kitab Safinah tapi Nailul Roja. Itu setiap kali berlomba 1 jam setengah Pak. Tuh. Misalnya ini mungkin 2 sampai 4 malam selesai ketemu siang itu begitu. Jadi tidak cukup ini saya malam ini kalau ada sampai Isya itu sudah Isya itu. Nah, kemudian kitahnya dalam Al-Quran tentang siam tentang puasa ini adalah yaitu Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal saya kira semua. Ini ayat ini yang paling laris sekarang ya, Ramadan. Jadi Ramadan itu madrasah Ramadan, pondok Ramadan sekarang ya, pondok Ramadan. Ya, ada input, ada proses, ada output kan gitu. Ya. Inputnya ini kita masuk Ramadan. Terus KBM-nya kegiatannya apa? Asyamul qiyam. Ya. Asyamul qiyam. Outputnya nanti apa? La'allakum tattaqun. Jadi umpamanya qiyam kita dan siam kita di bulan Ramadan tidak menghasilkan at-taqwa, kita tidak menjadi orang yang muttaqin, musbru, ya, abas, ya, sia-sia, ya. Kamin sebaik di kategori itu kamin sohimin ada yang menyatakan hadis kamin ko ini laisa min siyamihi illal ju'wal wal atas. Itu begitu. Sekarang qiyam usia ini yang harus benar dan niatnya. Ya, secara definitif ini langsung doktrin saya. Jiklak ya. Tolong ini bapak-bapak ini kan sudah banyak yang longgar, artinya yang pensiunan lah bahasa saya. Tapi ada yang aktif maksudnya. Jadi, coba begini, ya. Asyam itu lughatan secara bahasa adalah al-imsak. Ya, al-imsak itu secara bahasa itu dari kata masakah, fa'ala. Ini bagi yang pernah mondok ya. Kemudian menjadi af'ala. Masakah itu begini Pak. Masakah ini apa nih? Memegang, hasilnya memegang. Kemudian amsaka itu ja'alahu masaka, menjadikan ia memegang. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia katanya menahan. Padahal maksudnya memegang, menjadikan ia memegang.
itu as-saum 2 tahun, menahan, gitu kan? Syar'an menurut ajaran Islam adalah imsakun maksusun biniyatin maksusah, ya, pemegang menahan secara pengertian sendiri dan niatnya sendiri. Kemudian ada takrif lain, al-imsak anil akli wasyurbi wa jami'il muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Ya kan begitu. Menahan diri dari makan dan minum dan seluruh apapun yang bisa membatalkan puasa dari sejak fajar dan sampai terbenamnya matahari. Nah, secara hakiki prosesi berlapar-lapar itu, ya, mohon maaf ini agak serius ya. Prosesi berlapar-lapar itu adalah dalam rangka supaya diri ini bisa dipegang, ya, biasa dikendalikan, dikuasai oleh nurani, ya, oleh nurani, di mana nurani itu tunduk kepada tidak apa? Tidak Al-Qur'an. Nah, kalau itu yang terjadi, maka outputnya nanti la'allakum tattaqun itu. Kalau tidak, enggak. Oh no. Sudah nyongsang ada seperti apa? Angin. Sudah berapa kali kita berpuasa, berapa Ramadan kita? Kok pancet-pancet ayat kan udah ini. Ya, itu. Nah, sekarang begini prakteknya supaya itu tercapai, ya. Coba niat yang benar, ya. Nawaitu samawadin dan seterusnya. Ini saya ada niatnya. Nanti ada yang HP. Ini ada niat. Ini alhamdulillah sudah saya amalkan bersama anak-anak. Apa mulai 3 Ramadan yang lalu, apa 5 Ramadan yang lalu. Ya, itu. Pokoknya itu ya. Pokoknya itu. Jadi puasa itu targetnya adalah mengendalikan syahwat perut dan yang di bawah perut dalam rangka tasbih. Untuk sampai ke target itu maka rumusnya adalah niat yang benar, ya, niat yang benar, puasanya yang benar, ya. Tidak hanya menahan dari lapar dan haus, tapi yang terpenting adalah jiwa-jiwa rendah, maksudnya jiwa-jiwa rendah itu dihapus dengan puasa. Jiwa-jiwa rendah itu jangan dilakukan. Jiwa-jiwa rendah itu bahasanya, ya, itu riba, ngerasanya orang, dengki, atau biasa disebut dengan amrodul, ya, amrodul. Ini, ya, tidak terlaluan saya bisa ditangkap ya, karena saya tidak bicara fikih ini. Ini sudah esensi puasa, ya, gitu. Supaya terasa nikmatnya, Pak, ya. Karena 2 aktivitas Ramadan ini adalah puasa dan qiyam, ya. Puasa dan menghidupkan malam Ramadan, kan begitu. Dan menghidupkan dalam Ramadan itu yang sudah maksud sunnah itu adalah tarawih, meskipun di masa Rasulullah tidak seperti sekarang. Mengapa tidak seperti sekarang? Rasulullah mencontohkan watir dinyatakan wajib, begitu. Yang seperti ini mulai Sayyidina Umar itu duanya belajar sendirilah di sejarah itu. Ini saya bicara hakiki, supaya kita nikmat berpuasa itu ini dilaksanakan. Tolong dicatat atau diperhatikan. Nahnu qaumun la na'kul illa idza ju'na wa akalna nahnu qaumun la na'kul illa idza ju'na wa naqifu
idza akalna qabla an syabina. Ini hadis. Ya. Ini kan urusan atau perut. Ya. Kita ini adalah suatu kaum yang makan kalau lapar. Jadi kalau tidak lapar tidak makan, Pak. Ya. Kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang. Ini sehat nih. Sehat luar dalam, lahir batin. Makanya sumu tasihu itu pasti. Kalau ini yang dipraktekkan, berpuasalah kalian pasti sehat lahir batin, termasuk penyakit biasa. Ya. Jadi jangan makan sebelum lapar. Kalau makan berhenti sebelum. Nah, rumusnya itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk berenang. Jadi sahur dan bukanya diatur. Apalagi minum sehat. Itu pertama. Ya. Terus kalau berbuka, coba biasakan kurma 3 minum. Karena kurma itu memang luar biasa. Jadi begitu makan manisnya kurma itu langsung peredaran darah langsung berjalan dengan air. Ya. Makannya nanti setelah terang itu nikmat. Tapi angin, karena belum banyak sini tutul, sini macam-macam lah ini diundi kata kayak iya. Coba ini. Ya. Ini coba karena sudah sukses ini. Jadi jenengan itu biar tahu nikmatnya menghadap. Sekarang dilakukan paham dulu. Bedakan antara jenengan paham dengan tidak paham bacaan sholat. Terus pastikan kesadaran jenengan kita menghadap kiblat itu meskipun tidak bisa memandang Allah tapi dipandang oleh Allah. Jadi menghadirkan untuk khusyuk. Kemudian paham di jiwa. Sinetron aja Pak itu. Tek-teknya itu di jiwa ya. Sinetron itu drama itu bisa nangis bisa. Ini kita sholat tidak di jiwa. Ini loh. Nah karena aktivitasnya cuma 2, siam sama puasa. Itu begitu. Ini coba ini satu poin aja sudah. Tentang yang kiam itu menghidupkan Ramadan itu jangan sebatas 23 itu. Kalau saya dengan anak-anak itu witir tidak usah. Karena witir itu adalah penutup sholat malam. Ya. Karena nanti nambah. Saya latih untuk anak-anak itu 40 rakaat. Ya. Nah, kelelahan kita dengan qiyam seperti itu, paham, menjiwai, itu lesat akan ketemu sebenarnya. Semakin banyak rakaat, semakin payah itu, Allah nanti menurunkan nafahat namanya. Ya. Cahaya bentuk pencucian dari Allah. Sehingga kita syahdu beristighfar, syahdu bertasbih, syahdu membaca ayat-ayat itu gitu. Terus sekarang nggak usah jauh-jauh sudah jenengan, ya. Tapi alhamdulillah ini lancar semua ya Pak Ibu Anda ya. Sekarang jenengan untuk Ramadan ini saya mengejar kuantitas hataman atau 1 kali 2 kali. Saya minta pahami dan renungi Al-Fatihah. Apalagi bisa buat buka tafsir jenengan, ya. Seputar Al-Fatihah. Dalam rangka supaya bisa menjiwai surat Fatihah. Ya. Selanjutnya jangan al-Baqarah. Ya jangan al-Baqarah. Itu juz setengah. Ya, juz amma. Sekarang kan ada Quran kata per kata. Pahami itu Pak. Ya. Jenengan qiyam ya, mendirikan sholat 5 yang fardu, 5 yang nafil, 5 yang nafil itu yang sunnah
dengan paham dan tak paham, kemudian niat hudur di hadapan Allah dengan mengerti dan juga ayatnya yang mengerti, apalagi sudah paham dengan tafsir, insya Allah beda. Gitu. Kalau seperti itu selama sebulan ini, insya Allah la'allakum tattaqun. Karena targetnya adalah sebenarnya Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran ke masing-masing kita. Gitu. Ramadan itu dengan kegiatan siam dan qiyam itu supaya kita merasakan Al-Quran turun ke kita, sehingga mendapat khairun min alfi syahr. Itu hakikatnya. Ini jarang dibahas, Pak, jarang disampaikan. Jadi qiyam dan siam di bulan Ramadan dengan kualitas doa kita seperti yang saya sampaikan itu adalah dalam rangka supaya kita kebagian Lailatul Qadar. Kalau tidak seperti itu lewat, Pak. Jadi gitu. Tapi mudah-mudahan masih dapat barokahnya Lailatul Qadar. Itu saya kira. Ya. Nah, ini saya minta lah. Ya, saya juga ini berjuang juga begitu itu. Sama anak-anak saya. Maka saya Ramadan itu satu santai tidak libur mulai awal. Jadi saya sebelum puasa tak liburkan dulu, libur yang sudah kemarin itu libur tak pulangkan, nanti tanggal 1 pulang tak drill. Saya terus terang ini saya bocorkan ini. Di asrama itu saya pakai 4 tapi pelan. Di 20 ya, berarti 5 salam pakai 4. Timbang rudak-ruduk ya, rudak-ruduk. Jadi yang penting seusia jenengan sosial kita ini harus menjauhi ajaran Islam, menjauhi sholat, menjauhi Al-Quran, menjiwai puasa, sehingga senang lezat. Ya, karena saya juga sudah sempat jenengan umpamanya paksa paham, mesin suratnya tetap itu saja, tapi paham juga bikin 40 rakaat sholat lain, 2-2 atau sholat mutlak, itu nanti bisa nangis, Pak. Kita paham. Bisa bayangkan itu. Inni wajjahtu wajhilladzi. Sungguh aku ya Allah menghadapkan wajah batinku itu kan. Itu wajah batinku itu. Kalau wajah kita kan menghadap Ka'bah kiblat. Lilladzi ya, kepada zat fator samawati wal yang mencipta langit dan masuk langit dan bumi, bukan yang mencipta aku langit bumi. Hanifan muslim, tunduk pas wa ma ana minal musyrik, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik itu. Rasul wajjahtu lillahi wa rasulihi. Gimana? Inna sholati sunna sholat wa nusuki dan ibadah, hidup dan mati semua diserahkan lillahi rabbil itu satu. Kalau kiki kita benar-benar begitu ya dijiwai mundus gridus bagaimana, sebab sholat itu adalah liqa billah, berjumpa dengan Allah di muka bumi. Berjumpa dengan Allah kok ngawur ya Pak, itu berjumpa dengan Allah kok Allah dibidu begitu, terus menajat dia, dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sebagai as-sholatu mi'rajul mu'min, orang yang beriman, yang begitu itu pelaksanaan. Ya, saya kira itu ya sebagai pembekalan saya kira tentang siang dan qiyam itu. Ini ayo sudah belajar. Sekarang sana banyak, pusat-pusat banyak. Ini saya bocorkan. Ini alhamdulillah saya sudah amalkan persoalannya. Karena seusia saudara ini harus sudah menjiwa. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu la'allakum tattaqun, kemudian di luar Ramadan itu nanti
meramadankan bulan-bulan yang lain, ya. Jadi sepanjang Ramadan, sepanjang tahun itu dijadikan Ramadan. Jadi qiyam lainnya bagus, ya itu sholat tahajudnya jalan, terus nanti sholat puasa Daudnya, Senin Kemisnya, puasa Utin, Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 bulan Qamar, ya, Hijriah. Prakteknya juga seperti itu puasanya. Jadi sahurnya jangan terlalu kenyang. Bukannya nanti cukup kurma, terus itu mau dibikin, setelah itu dibikin tawajuk kepada Allah, menghadap total kepada Allah. Setelah itu umpamanya nanti agak kesal, ya, kemudian buka yang agak banyak, yang nasi tepung, dua piring, 12 lagi, itu begitu. Nah, kalau prosesi dalam madrasah, dalam pondok seperti itu, ya kayak yang lalu-lalu, Pak, enak, ya. Makanya Quran itu turun kepada Ramadan menjadi sayyidus syukur, ya. Al-Quran turun pada bulan Ramadan ini sama dengan bulan yang Syawal, Muharram juga sama. Tapi karena turun di dalam bulan itu, bulannya kemudian jadi terhormat, jadi komandannya para bulan. Turun kepada suatu malamnya menjadi komandannya malam-malam seluruh malam. Khairun min alfi syahr. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kita siap untuk diturunnya Al-Quran. Maka prakteknya nanti adalah ketika membaca Al-Quran adalah seakan-akan Al-Quran itu turun ke kita. Jadi paham, Pak. Gitu. Ini tinggi, ini tasawuf. Gitu. Kalau ada itu yang ala kuntat takun itu tidak ada. Makanya ada dikal kita bulan seperti hudan lil muttaqin, sudah jelaskan. La roiban ini persoalan. Loh, sudah la roiban. Kemudian sikap kita enteng nggak Al-Quran, terus piye? Anak-anak kita aja ada diarahkan untuk bisa baca aja problem, apalagi paham. Udallil muttaqin, lanjutannya itu Allah ini bolak-balik sudah setiap tahlilan begitu. Terus sejauh mana kita menghayati, paham dan sebagainya, kan dulu itu. Ini yang penting. Jadi ayo kualitas dan kuantitas, ya. Karena kualitas tentu ada kuantitas juga membutuhkan kualitas. Jadi kita umpamanya 20 rakaat tarawih, ya, itu kan kitanya sudah banyak kan, tapi kualitas luar biasa dengan tatanan seperti tadi. Puasanya juga begitu, ya, prakteknya itu. Disayukan sudah. Nah, yang terakhir ini minta waktunya ya sudah isakan. Saya bacakan khutbahnya Rasulullah ya, sebenarnya banyak yang saya sampaikan, ini saya singkat aja. Ya, khutbahnya Rasulullah di akhir Sya'ban begini. Ayuhan nas, Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim mubarak. Kalian sudah dinaungi oleh bulan yang agung, yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Satu bulan yang di dalamnya ada suatu malam, di mana malam itu lebih baik, ya, jauh lebih baik dari 1000 bulan, Pak. Kan tidak mudah gitu. Bukan urusan heper kata bahasa Inggris, bukan urusan remeh, penting. Maka persiapan dan kesiapan dan kesadaran kita itu harus optimal. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa sebagai suatu yang wajib. Puasa di bulan Ramadan wajib. Wa qiyama lailahu tatawu'an, dan bangun malamnya bisa tarawih, bisa zikir, bisa merenungkan Al-Quran, tilawatul Quran, tatawwu, sunnah, ya.
Siamnya sunnah. Maka ini aktivitasnya di Ramadan itu siam dan qiyam. Man taqarraba fihi bi khuslatin min khairin kana kaman adda faridatan fima siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri di bulan Ramadan dengan satu kebaikan, ya, satu kebaikan artinya maksudnya suatu amalan sunnah, karena kaman adda faridoh, maka dia itu seperti melaksanakan kewajiban bima siwahu di luar bulan Ramadan. Jadi yang sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti yang fardu, yang wajib. Wa man adda faridatan fihi, ya, maka saran saya ini, ayo sudah sholatnya berjemaah di bawah. Apatah lagi isya dan subuh. Pasti ya, isya subuh. Ya. Man adda faridah fihi, barang siapa yang melaksanakan hal yang wajib di bulan Ramadan, karena kaman adda sab'ina faridah, maka pahalanya seperti melaksanakan 70 kewajiban di luar Ramadan. Itu 70 sebagai lipat, ya, itu berlipat. Wa huwa syahrus sabr. Ya, bulan itu adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhu al-jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasat, ya, dan bulan tolong menolong. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, bulan di mana rezekinya orang-orang yang beriman ditambah waktu itu. Itu Pak sudah kan jelas itu sudah. Ya. Faman faktoru fihi soiman kana maghfiratan lidzunubihi wa idqarabatin minan nar. Ini baru ini. Barang siapa yang beri buka puasa kepada satu orang Pak ini, soiman satu orang, karena maghfirah, maka itu menjadi pengampunan lidzunubihi bagi dosa-dosanya. Wa idqarabatihi minan nar, dan jadi pembebasan, ya, keluarganya dari api neraka. Ini satu. Ini pahalanya kita memberi takjil bahasanya, buka puasa di sana. Wa kana lahu mislu ajrihi, ya, wa kana lahu mislu ajrihi, dan baginya, ya, dan baginya seperti itu pahalanya bagi yang apa namanya, yang memberi buka puasa min ghairi ayyungqas min ajrihi sayun, itu begitu. Ini apa namanya, khutbah Rasulullah di akhir bulan Sya'ban. Nah, tentang sholat isya ini, man shallal isya fi jama'atin maka annama shoma nisfa lailatin. Barang siapa yang sholat isya dengan berjemaah, maka seperti bangun malam separuh malam. Man sholat subha fi jama'atin maka annama shollal laila kullahu. Apalagi di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Maksudnya jamaah di mana Pak? Di jamaah, ya alhamdulillah kalau di masjid. Kalau di keluarga sendiri? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo gerakan berjamaah ini. Terus itu saya kira. Kemudian tentang, ya, ini nanti di ada yang bawa HP, ya, sudah ditulangkan, ya, buat saya baik karena begitu, karena begini. Yang cuma mas, itu fotokopian itu bagus dia. So begini, ketika Shahibul Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu menerangkan tentang innamal a'malu binniyat, hadis ini, wa innama kullu imrin ma nawa, beliau itu menyarankan setiap malam itu kita punya niat baik 100. Karena niat dalam Islam itu sungguh tidak dilaksanakan dapat
1. Kalau disatakan niatnya saja ya dapat 10. Terus kedua, dalam rangka memasyarakat sholat jemaah dan mensolat jemaahkan masyarakat, saran saya begini, karena urusan niatnya ya, di mana jenengan keluar ya, umpamanya ke kantor, ada masjid di situ, atau ke sawah atau perkebunan, itu niat ke masjid untuk sholat jemaah, atau langsung aja niat haji dan umroh. Kalau praktiknya kayak begini, doa keluar rumah itu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajjata wal umrata lillah. Tapi praktiknya itu dalam rangka nanti sholat jemaah. Di mana-mana saja, umpamanya berangkat berdua, musafir tekan berdua, kerja berdua, begitu di komandang adzan dimanapun, ya, umpamanya agak jauh dari musola, sudah biar prosok. Yang penting suci, tegakkan sholat jemaah. Jangan terikat dengan tempat, dengan musola, dengan masih kalau memang jauh, kalau banyak masih terjangkau ya segera. Ini dari saking emannya, utamanya ketika Ramadan. Itu saya kira pembekalannya ini banyak sebenarnya, ini puasa sekat itu begitu, tapi itu ada tips saya kira. Ayo coba kita berusaha untuk diamalkan qiyam dan siang Ramadan ini. Ayo kita persiapkan dengan niat untuk menjiwai, sehingga la'allakum tattaqun. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ini tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika as-sunnah. Rabbana la nuhsi sana'an kama athnaita ala nafsika. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa adhim wa karim wa tahnan ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama salli wa sallim wa adhim wa tahnan ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal wa asil misal al-Baqarah min suratil Fatihah wa suratul Ikhlas wa tahmid wa surat Yasin wa sa'ala nabi jami'il maqabbal ila ruhi sayyidil wujud alam wa sirrul alam wa rabbi ruhi sayyidina wa nabiyina mawlana wa syarifina Muhammad wa sallallahu la du'a abadi wa akhwani naram bil muslimin wa alihi wa sallam amin ila arwahil ulama illa ta'ala ila al-masharib al-magharib wa barriha wa inna ma kana qa'id bi al-dan sadaqatan nusammu al-baqi muqaddam bi'ala ali ila arwahi abaina ma'adina wa jaddatina wa jaddadina alamina wa khusus ila arwahi al-marhumin wal marhumat itu syarikat wa khairiyah Haja Sa'adiyah, Haja Hindun, Haja Umi Rahmawati, Ibu Masritin, Haja Zainal Arifin, Haji Derajat Abdul Rahman, Haji Muhammad Munir, Bukhari, Bapak Munari. Allahumma firlahum warham wa'am Allahumma ja'alhum rahmatan liyadunna wa la tad'alhum firuniran ya Allah lana wa lahum bisa'adah ya Allah lana lahum bisa'adah ya Allah lana lahum bisa'adah Allahumma barik lana fi badri sya'ban badri Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa asqina jannata firdaus ya aziz ya ghafur rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati المسلمين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.